Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'adah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi qaddara fahada. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin alladzi la yantiqu anil hawa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Inna Ibrahim kana ummatan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf pakai bahasa Indonesia. Walaupun saya tadi sedikit berbahasa Jawa, tapi kalau diteruskan bisa ngawur, Pak. Mohon maaf. Jadi saya berbahasa Indonesia. Insya Allah semuanya paham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Khutbah ini saya tidak mengambil setiap tahun terkait peristiwa dua orang nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun sebuah tafsir intelektual tentang akal, wahyu, dan makna pengorbanan. Ini yang menjadi topik pagi hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak segera berangkat atau selesai. Biasanya itu kalau yang khutbah terlalu lama, itu satu demi satu keluar. Tetapi mudah-mudahan saya tidak lama, Pak. Insya Allah kurang lebih antara 15-20 menit. Tapi bukan dari pertama. Mulai saya mengambil materi. Karena kalau saya dari pertama, ini sudah 10 menit. Berarti kurang 5 menit. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, saya teringat kembali yang kedua kalinya datang ke tempat ini dulu. Waktu saya
diperintahkan oleh Pak Kusnadi. Pak Kusnadi ini ceritanya sama-sama naik ke Tanah Suci tahun 2018. Tahun 2019 saya ceramah katanya Idul Adha. Padahal Pak Awal ini sudah lupa. Mudah-mudahan beberapa puluh tahun yang lalu masih teringat tempatnya itu. Oleh karenanya tadi saya takut ketinggalan. Jadi saya berangkat pukul 3.15 menit. Pas saya datang ke Masjid Al-Huda, itu pas saya sholat sunnah, kemudian saya mengikuti imam. Alhamdulillah, tidak telat. Dan bapak-bapak tidak ngeroweng. Bahasa Perancisnya itu ngeroweng. Jadi nunggu lama, penceramah tidak datang-datang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan menyembelih putranya adalah salah satu episode paling mengguncang dalam sejarah spiritual manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi di sini saya mengambil topik Allah itu memperang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam logika sederhana, Bapak dan Ibu sekalian, perintah ini tampak paradoks. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih memerintahkan seorang ayah menyembelih anaknya sendiri? Namun justru disitulah letak kedalaman makna wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wahyu. Secara lahiriah, Ibrahim menerima mimpi itu sebagai perintah ilahi. Dia tidak ada membantah, tidak ada reserve, tidak ada negosiasi. Negosiasi itu harus ini, itu, dan sebagainya. Tidak ada, Pak. Dia bergerak menuju kepatuhan yang total. Patuh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pisau telah tersedia. Kesediaan berkorban telah mencapai puncaknya. Bayangkan Bapak. Tetapi pada letak terakhir, Allah mengganti Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Di titik itulah, Bapak dan Ibu sekalian, kisah ini seakan menghadirkan dan kejutan metafisik. Seolah Allah sedang berkata, Allah berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, aku tidak menginginkan darah anak manusia," katanya Allah. "Aku ingin menguji cara berfikirmu, wahai Ibrahim, keikhlasanmu dan kedalaman pemahamanmu terhadap kehendakku, terhadap apa yang aku maui," katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Disinilah Bapak dan Ibu sekalian, manusia diajak memahami bahwa wahyu bukan sekedar teks literal yang dibaca secara kaku. Wahyu memiliki lapisan makna, substansi, dan tujuan moral yang harus ditelaah dengan akal sehat manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Secara rasional, secara akal, menyembelih manusia bukanlah sesuatu yang pantas. Akal sehat menolak kekerasan tanpa makna. Karena itu, penggantian Ismail dengan hewan kurban merupakan penegasan besar bahwa Tuhan tidak
menghendaki barbarisme spiritual. Yang dikehendaki Allah adalah pengorbanan egoisme, kesombongan, keterikatan duniawiyah, dan rasa memiliki yang berlebihan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, orang-orang kaya raya ingin berangkat ke tanah suci, mau yang 100 juta, mau yang 500 juta, mau yang 600 juta, mampu. Tetapi apakah mereka itu sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Allah tadi betul-betul kita ini ikhlas dengan adanya otak yang kita pikirkan? Apakah kita selalu memikirkan saudara-saudara kita yang hidup, bahkan mereka hidup tidak sampai malam, mereka hidup. Mereka membutuhkan Bapak dan Ibu sekalian sesuatu dari kita, sesuatu bantuan untuk mereka berikan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang berkumpul sekarang ini di kota Mekah, sekarang sudah berbondong-bondong, selisih 4 jam Bapak, berbondong-bondong dari Arafah menuju Mina. Sekarang sudah posisi di Mina. Mereka nanti akan melaksanakan jamarat, jumrah, akobah, wusta, dan ula. Mereka berdiam di Madinah 2-3 hari. Kalau 3 hari boleh, 2 hari boleh. Al-Quran telah menegaskan semuanya itu Bapak dan Ibu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk mempertekat atau memperkuat pikiran, kita memiliki otak yang cerdas. Kita memiliki ilmu yang sederhana, tidak begitu tinggi. Namun yang dibutuhkan kepada Bapak dan Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berangkat ke kota Mekah itu tidak ada bedanya. Baik yang berpangkat maupun yang tidak berpangkat, maupun yang hidup secara mewah maupun sederhana, maupun yang hidup yang betul-betul tidak berkecukupan. Mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima ini Bapak dan Ibu sekalian adalah wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib Bapak dan Ibu. Sampai orang itu mengatakan kepada saya, Pak, saya ini mampunya cuma memberikan sedekah kepada saudara-saudara saya. Saya tidak pernah mampu untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan kami adalah kehidupan yang sederhana. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak dan Ibu sekalian, kurang sedikit, alhamdulillah kalau saya melihat saudara-saudara saya yang ada di desa Sukorejo, Kutorejo ya Pak. Ini insya Allah setelah selesainya saya nanti ceramah, mudah-mudahan ada nilai tambah bagi Bapak. Itu yang penting Pak. Saya berceramah di mana-mana Pak. Kalau tidak ada nilai tambah yang saya berikan, muspro, itu bahasa Perancis Pak, tidak ada arti. Jadi istilahnya itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut daripada apa yang Allah katakan tadi, bahwa Allah memperang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Dalam banyak Al-Quran justru berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir. Coba kita membuka Al-Quran, Bapak. Ada kalimat di Al-Quran mengatakan, afala ta'qilun. Yang artinya, apakah Bapak dan Ibu, apakah saudara semuanya tidak memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Coba perhatikan Bapak dan Ibu. Tadi malam hujan. Padahal kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, seakan-akan sekarang sudah tidak akan turun hujan Bapak dan Ibu. Saya sudah memprediksi bahwa hujan tidak akan turun. Ternyata Allah lain. Seperti tidak apa yang dikatakan oleh manusia. Manusia boleh berkehendak. Manusia boleh berbuat. Tetapi semuanya adalah Allah yang menentukan. Kita kepingin ke sana, kita kepingin ke sini, kita kepingin itu dan sebagainya. Tapi kalau Allah tidak akan menentukan, tolong dipikirkan. Apalah ta'qilu? Ada lagi di dalam Al-Quran, Bapak. Kalau kita baca, apalah tafakkarun? Apakah kita tidak memikirkan tentang kejadian langit dan bumi? Coba Bapak dan Ibu perhatikan semut yang begitu kecil. Diperintah oleh Nabi Sulaiman. Karena bala Nabi Sulaiman itu akan datang berbondong-bondong. Itu di dalam Al-Quran, Pak. Saya bercerita bukan cerita yang kosong, tetapi bercerita di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu kecilnya semut. Disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk masuk ke lubang. Masuk ke lubang kamu nanti akan diinjak-injak. Mereka paham dengan bahasa hewan. Nabi Sulaiman. Oleh karenanya Allah mengatakan, apalah tatafakkarun? Apakah kita tidak memikirkan apa yang Allah ciptakan kepada manusia? Apa yang ada di sekeliling kita? Ada lagi, Pak. 3 saja saya sampaikan. Yang terkait dengan afala tadi. Yang ketiga itu adalah afala yatadabbarun. Apakah Bapak dan Ibu tidak berenung atau tidak merenungkan kejadian Bapak dulu waktu kecil? Apa yang Bapak lakukan dulu waktu kecil? Umur 1 hari, menginjak 1 bulan, menginjak 1 tahun, menginjak 2 tahun, kemudian masuk kepada sekolah, ini, itu, dan sebagainya. Coba kita pikirkan, Bapak. Apakah ada orang yang tidak berpikir? Apa yang terjadi? Pokoknya Bapak, Allah berpesan di dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali kau tinggalkan sholat 5 waktu. Sekali lagi, saya katakan di atas mimbar yang mulia ini. Jangan sekali-kali kau tinggalkan sholat 5 waktu. Tetapi kalau bisa kita berjamaah. Sholat di masjid yang begitu megah, Pak. Enak. Subuh. Sebelum subuh. Allah memerintahkan. Bangun. Wahai manusia. Kau minta kepadaku. Katanya Allah. Dengan sholat tahajud. Dengan sholat hajat. Dengan sholat apa? Dengan sholat sunat-sunat yang lain. Kita diperintahkan oleh Allah. Walaupun itu sholat sunnah. Tapi kalau Bapak tidak pernah sama sekali melaksanakannya. Tentu nilai apa yang diberikan Allah akan dikurangi, Bapak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak dan Ibu sekalian. Ini sudah 15 menit. Saya ini kalau ceramah, Pak, kalau sudah saya katakan 15 menit, sudah mulai berubah saya. Insya Allah, tinggal 1 lembar, Pak.
Tadi sudah 3 lembar saya baca. Tinggal 1 lembar. Artinya Pak, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Itu artinya iman dan Islam bukanlah pemadaman nalar pikiran, melainkan mempraktekkan potensi besar yang diberikan Allah kepada manusia. Nabi Ibrahim sendiri dikenal sebagai figur pencari kebenaran yang rasional. Ia menelaah bintang, bulan, dan matahari sebelum sampai pada kesimpulan dengan Tuhan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Maka kisah penyembelihan itu dapat dipahami Bapak dan Ibu sekalian, bukan sekedar ujian kepatuhan buta, tetapi juga pelajaran bahwa kehendak Tuhan harus difahami melalui kedalaman hikmat, bukan sekedar bunyi literal yang kita baca di kitab-kitab. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir, setelah mengajarkan, wahai Ibrahim, wahyuku adalah cahaya pembuka jalan, bahwa wahyunya Allah yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim dan anaknya sematawayang Ismail, diberikan wahyu begitu hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan penjara akal. Gunakan pikiranmu, katanya Allah. Telitilah kehidupan. Bandingkan satu fenomena dengan fenomena lain. Ambillah hikmah. Dan setiap tanda-tanda bahwa firman Tuhan tidak berhenti pada teks. Ia meluas ke realitas alam semesta yang kita tempati sekarang ini, yaitu dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Sejarah manusia, psikologi jiwa, hukum kehidupan hingga rahasia dunia dan akhirat, Bapak dan saudara sekalian. Karena itu memahami wahyu Allah membutuhkan kerja intelektual sekaligus kerja spiritual. Manusia harus membaca kitab suci dan membaca serta semesta alam yang ada sekarang ini. Akhirnya, kisah Ibrahim bukan hanya cerita tentang korban, tetapi adalah pelajaran besar tentang hubungan antara wahyu dan akal manusia. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya berdoa, izinkan sedikit saya tambah. Boleh ya Pak? Ya, sedikit saya tambah. Ada pesan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan itu yang pertama kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan pemimpin yang begitu hebat. Kenapa saya katakan hebat? Karena beliau adalah dikatakan di dalam Al-Quran adalah uswatun hasanah. Pemimpin yang patuh menjadi contoh. Bukan patuh yang memberikan ini, itu, dan sebagainya untuk disenangi rakyatnya. Bukan. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 pesan. Pada saat itu Bapak Ibu, Rasulullah itu didatangi seorang pemuda Pak. Pemuda ini ya tidak tahu Pak awal ganteng atau tidak, atau dia memiliki ilmu yang begitu hebat atau tidak, datang kepada baginda Rasul. Wahai Rasul, saya minta diajarkan sesuatu dari Allah.
Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tip, Pak, Bu, memberikan tip satu. Jadikan, katanya Rasulullah kepada pemuda tadi, wahai pemuda, jadikan hidupmu sekarang, kalau Anda sholat, kalau Anda sekarang pada posisi Idul Adha, jadikan akhir daripada kehidupanmu ini adalah akhir daripada kehidupan kamu di dunia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita pas sholat, Pak, sholat subuh, jadikan sholat subuh tadi itu adalah sebagai akhir daripada kehidupan kita. Agar apa, Pak? Agar kita mempunyai satu greget, agar kita selalu datang ke masjid bagaimanapun caranya, hujan deras bagaimanapun caranya, kita tetap datang ke tempat rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, katanya Allah. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada anak muda tadi, wahai anak muda, jaga lisanmu ketika kau berbicara. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, salamatul insani fi haddil lisan. Keselamatan seseorang di dalam menjaga lisannya. Lisan bisa membuat manusia begitu hebat. Karena lisan bisa membuat manusia duduk, bisa membuat manusia jatuh karena omongan manusia tidak benar. Oleh karenanya, Rasulullah mengatakan, orang yang banyak berbicara itu yang ngalor ngidul, itu nantinya banyak dosanya dan banyak salahnya. Oleh karenanya di dalam sebuah pepatah dikatakan, ketika Anda ingin berbicara, berbicara pada intinya. Kalau kamu tidak penting, lebih baik diam. Itu kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, pelihara lisan pada saat kita berbicara. Kalau saya sebagai penceramah otomatis, Pak, banyak saya bicarakan. Tetapi melalui daripada Al-Quran dan hadis yang saya sampaikan. Kalau berbicara ngalor ngidul, Pak, mungkin insya Allah saya tidak pernah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, jangan kita selalu menggantungkan diri kita kepada orang lain. Kadang-kadang kita ini menggantungkan apa kata orang itu. Kadang-kadang kita ini tidak mau berusaha di dalam mencari rizkinya Allah. Rizkinya Allah berada di mana-mana, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan ada kita merasa putus asa di dalam kita mencari rizkinya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar. Jangan kita mengkultus individualkan manusia. Tidak boleh, Pak. Siapa lagi kalau bukan Bapak yang menolong saya? Salah, Pak, ucapan itu. Kita ini berhadapan dengan Allah dimanapun kita berada. Kita meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada yang lain. Mungkin pada saat kita bekerja, itulah salary kita, itulah bisyara kita, itulah gaji kita, itulah apa yang diberikan oleh pekerjaan yang kita kerjakan. Tetapi mari kita mencari lubang-lubang, di mana lubang itu dapat kita jadikan sebagai sesuatu yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Akhirnya, mari kita berdoa, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang lebih 20 menit ada guna dan faedahnya. Terutama yang terakhir, pesan Rasulullah kepada anak muda. Jadikan akhir
daripada kehidupan kita di sholat Idul Adha ini, akhir daripada hidup kita, besok kita akan meninggal. Kedua, jaga lisanmu. Dan ketiga, jangan menggantungkan diri kita kepada manusia, tapi gantungkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan, kemurahan rizkimu ya Allah kepada saudara-saudara saya yang ada di tengah-tengah lapangan ini dalam rangka mewujudkan cita-citamu ya Allah, mengagungkan asmamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah akhir daripada hidup kami. Matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila di dalam saya memberikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu ada kurang dan lebihnya. Saya adalah manusia seperti Bapak, tidak luput daripada salah dan khilaf. Oleh karenanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.